Bohong kalau kita nggak kenal dengan sosok yang satu ini. Sosok yang sering menggunakan topi dan juga berkeliling menyanyikan lagu. Tapi jujur kayaknya kalau nggak semua orang tahu kalau orang ini adalah yang menciptakan lagu Merindukanmu yang diterkenalkan oleh The Massive. Kita lihat The Massive itu manggung berapa ratus kali dalam tahun 2023 gitu. Betul. Mereka rapet banget. Tapi hasil yang gue dapat dari live performance royalty itu 0. Hari ini kita sambut my bro Dunia Manji yang lagi rame banget nih sekarang nih. Tunggu dulu, kenapa lo ngomongnya Dunia Manji sih? Oh iya. Iya, Anji Anji ya? aja dong. Anji- Dunia Anji- Manji kan nama Anji Drive. atau Jumanji. Kalau di video yang Lo tau gak sih nama lo masih Anji Drive di HP gue? ya tahu. Lo tahu nggak nama lo apa di handphone gue? Apa? Agak jorok bong, gue jadi nggak jadi deh. Apa kabar Anji? Baik bro. Gue jadi Erdian Aji Prihartanto. yes. Gue inget tuh. Gue sekarang tahun ini itu memang gue mau kembali ke musik. Kembali ke musik. Oke. Jadi kemarin kan gue tuh terlalu banyak bikin konten lain-lain, bahkan sampai konten receh dan lain-lain. Sampai gue berpikir ya memang sih asik sih hiburan, karena gue juga sering banget nonton konten receh kan buat Iya. penutup hari. Gue ketawa-ketawa dulu baru gue Sebelum tidur, ya. menghibur. Tapi gue pikir kayaknya gue perlu mengembalikan marwah Anji sebagai musisi deh. Oke. Jadi 2024 gue akan banyak sebagai penyanyi dan pencipta lagu, juga produser gitu. Oke. Tapi gue koreksi dikit ya. Merindukanmu itu yang dipopulerkan sama The Massive itu bukan gue sendiri yang menciptakan. Oh iya. Iya. Ada siapa lagi tuh? Amarian. Oh Marian. Rian. Oke. Jadi waktu itu The Massive tahun 2008 mereka 2007 akhir deh. Itu main ke tempat gue, Rian. Terus ada lagu nggak lo gitu. Buat apa buat The Massive? Iya kan bukan lo bikin lagu juga. Iya gue pengen lagu dari lo gitu. Ya udah nih gue ada ini nih. Terus dia terusin gitu. Jadi Itu lagu gue pakai buat lomba band 2008 kalah. Kenapa lu milihnya yang itu? Lu kalau Ya. untuk lomba band tuh yang lebih upbeat gitu. Iya, gue tahu. Jadi waktu itu tuh gue kayak mau sok-sokan nge-jazz gitu loh. Jadi Oke. kayak, coba deh kita bawain lagu pop, terus kita bikin jadi agak jazz. Oke. Apa ya? Ini nih, soalnya chordnya ada 7-nya nih. Iya. Kan satu keempat ya kan ya. Nah ada major 7-nya. Gue bilang Iya. nih bisa nih kita ini. Terus sok-sokan gitu ngide pakai kontrabas. Ku kan selalu memujamu. Iya, Jreng, ada gitu. 7 ada- tuh. Iya, bisa ke 5 minor, 1/7, ke 4 gitu Iya. kan bisa di macam-macamin lah lagunya. Kalah anjing. Kalah sama yang main tuh udah gitu. Ya memang Lomba band nggak bisa sih emang sih gua nggak bisa. industri band itu festival ya, terutama kebanyakan tuh yang memang yang skillful gitu. Iya. Jadi waktu itu kayak wah kalian mantep banget ya sampai bawa kontrabas ini apa segala. Oh iya kita udah pikir menang nih anjing menang nih. Terus yang lain tuh semuanya senada gitu pokoknya yang powerful muse-musean yang atau ya kayak kotak gitu ya. Iya. Kalah. Not even top 3. Jadi kita kayak Mungkin faktor lo-nya kali ya. Mas- mungkin. Soalnya masih kurus dulu, Bang. Oh iya. Jadi kayak Kurang gizi ya. aduh ini musisinya bagus nih musiknya, tapi kok kayaknya kurang gizi ya gitu. Nih gimana nih Anji nih kabarnya nih? Apa? Gue kenal sama lu kayak di industri ini paling lu duluan sih. Lu duluan lah yang gue kenal gue masuk di per sosial mediaan ini 2014. Anji nih yang pertama kali jadi temen gue dari industri musik. Sebelum akhirnya pelan-pelan Mainstream ya. iya, Ya. Giring, ADMS, Almarhum Glenn, pelan-pelan gue kenal gitu. Tapi bener-bener pintu awalnya tuh gue ingat lu bikin konten, bikin musik dari daun. Iya, yang untuk Indo Musikgram kan dulu kan memang yang suka cover-cover apa Iya. bikin konten-konten gitu ya. Terus lu sering bikin cover apa? Iya. How are you bro? Baik, Gimana? baik banget. Lagi berapi-api gue sekarang. Lagi berapi-api? Berapi-api. Berapi-api banget sampai disomasi. Itu gara-gara konten Indo Musikgram tuh. Iya anjing kayak kita
ada andil ya dalam lu kena somasi itu Ya ya? iyalah, karena kan karena lo upload itu, gue menjelaskan bahwa Iya itu komen di IG Indomusikgram ya? iya memang, Dan dijadiin dia buat somasi. betul. Tapi gue lagi males jawab itu sih karena nanti aja lah, Nanti aja ya? nanti aja. Oke. Maksudnya karena memang dia menyebutnya kan Jumanji atau Anji Drive, jadi kayak, waduh ini dua entitas yang bukan gue nih sebenarnya gitu. Cuma Serius dia manggilnya Jumanji? ya lo nonton videonya dong. Gue nonton tapi gue kayak ngelihat sekilas dia ngomong, gue nggak denger di bagian Iya. manggilan dia manggilnya Jumanji. Jumanji sama Anji Drive. Maksudnya kan itu kan dua entitas yang udah bukan udah. Jumanji nggak pernah itu bukan gua gitu. Kalau Anji Itu kan Drive kan film ya. Oke, terus gimana nih aksi? Lu ya sebagai penyanyi dari dulu gue kenal vokal banget. Vokal banget iya, dari apapun lah. Dan recently gue ngeliat vokal lu balik ke musik nih. iya. Kalau yang sebelumnya vokal-vokal lo di hal lain. Jadi gue memutuskan memang untuk akhirnya mencoba untuk tidak bersuara dalam banyak hal gitu. Karena gue juga bukan capek sih, tapi maksudnya gue malas berdebat untuk urusan gini. Ketika gue membicarakan tentang misalnya urusan politik misalnya, udah deh lo nyanyi aja. Oh ada Udah deh, sentimen ya. lo bikin lagu aja gitu. Ya. Udahlah lo main musik aja gitu. Jadi ya kan sebenarnya itu juga hak gua juga, hak Betul. tiap orang untuk bersuara dalam hal apapun karena dia juga rakyat dan Hak manusia. warga negara demokratis. Cuma daripada berdebat yang kayak gitu, akhirnya gue memutuskan untuk gue tidak terlalu banyak bicara hal-hal lain di luar musik. Iya. Dan kebetulan karena isu royalti, performing rights, direct license dan lain-lain itu memang lagi ya memang harus dibicarakan, ya itu gue bicarakan terus gitu. Tapi sebenarnya dasarnya apa sih? Maksudnya kenapa lu bersuara banget tentang bisa dibilang kesejahteraan atau hak dari yang nggak kelihatan nih? Sebenarnya gue udah membicarakan ini sejak tahun 2010, Bong. Oke. Di Twitter gitu. Gue sering bicara tentang ini. Di YouTube gue juga banyak. Ada maksudnya udah dari 6 tahun lalu, 5 tahun lalu gitu tentang Maksudnya untuk hak seorang pencipta lagu gitu. Maksudnya kan gak semuanya tuh mau bersuara ya. Ya. Ketika seseorang tuh mau menyuarakan ini terus, nih kan you kinda like the voice of unheard gitu loh. Ya, karena banyak sekali pencipta lagu yang tidak seberuntung gue. Oh, Gak seberuntung oke. Mas Dani, Mas Ya, Piyu, ya. Badai dan lain-lain yang masih jadi performer. Jadi suara yang gue bawa adalah mewakili ribuan suara di belakang gitu. Ribuan suara yang tidak punya power untuk mengamplifikasi ini lebih luas lagi gitu. Oke, berarti peribahasa mati satu tumbuh 1000 gak berlaku di lu karena lu menjaga 1000 suara itu di belakang ya. Gak boleh mati berarti lu, Ji. Iya makanya gue udah sempat bilang, gue kan waktu itu gue kemarin sibuk banget, dia sampai hari ini sibuk gitu. Gue bilang sama Aksi, gue mengundurkan diri deh jadi humas karena gue tuh punya beban untuk bersuara, untuk menginformasikan gitu. Tapi dipikir-pikir terus nanti gimana ya, maksudnya kan gue salah satu yang sering bikin konten, gue sering posting dibanding komposer yang lain gitu. Jadi ya udah mau nggak mau gue terima tanggung jawab ini sebagai sebagai speaker gitu. Dan so far dari aksi terbentuk, aksi itu sendiri kan asosiasi komposer Seluruh Indonesia. Terbentuk tahun lalu ya. Juli ya. So far apa aja sih achievement yang udah didapatkan? Kita udah bisa memperbaiki nasib beberapa komposer. Oke. Ini yang belum banyak juga diungkapkan gitu. Karena kisah sukses ini jadi kayak misalnya gini. Ada satu band yang ini pencipta lagunya gak pernah dapat. Sementara yang penyanyinya ini dia kan bawain lagunya ini terus gitu. Akhirnya kita mediasi. Akhirnya saling berbagi. Iya. Baik secara personal maupun secara sistem gitu. Secara sistem maksudnya apa? Maksudnya akhirnya si penyanyinya ngomong ke penyelenggara acara yang mengundang dia untuk memberikan hak kepada si pencipta lagunya. Gitu. Which is itu adalah direct licensing. Yes. Dan bukan cuma satu, Bong, banyak.
Terus kayak ada namanya Ari Bias yang kemarin di podcast gue. Itu dia akhirnya dia merapikan sistem. Jadi ternyata lagu-lagunya banyak yang misalnya perjanjiannya itu cuma nggak dibawa kayak ke ranah digital gitu. Ternyata ada di DSP, ada bahkan sampai ke luar negeri segala gitu. Akhirnya dia meminta Kalau nggak salah dia haknya. komposer lagu Agnes Mo ya. Agnes Mo, Krisdayanti, Reza Artamevia dan banyak lagi gitu. Dan akhirnya ketika dikonsolidate, dirapihin, ketemu banyak sekali hak yang tidak didapatkan. Betul. Termasuk hak gue. Tadi kan lo bilang kan merindukanmu. Kita lihat The Massive. Itu manggung berapa ratus kali dalam tahun 2023 gitu. Betul. Mereka rapet banget. Tapi hasil yang gue dapat dari live performance royalty itu 0. Kok bisa ya? 0? 0. Beneran 0. Ada di laporan Oke, keuangan. oke. Dari concert, no. Kita nggak bicara tentang mechanical atau Ya, performing mechanical. rights digital dari YouTube, coveran orang-orang dan lain-lain. Karena itu ada ya. Itu ada. Tapi ini kita bicara dari panggung. Nah, panggung ini, Bong, adalah sebuah sumber pemasukan untuk komposer dan ini memang haknya ada diatur dalam undang-undang yang sangat potensial dan menurut gua azasnya tuh jadi fairness harusnya. Kenapa? Karena penyanyi atau musisi yang membawakan lagu itu kan jelas-jelas dibayar dengan kontrak yang nilainya sudah jelas. Kalau cover tuh belum, Bong. Iya. Iya kan? Dan di cover itu kita tuh bisa take down loh. Betul. Kita bisa tidak memberi izin loh. Kalau misalnya gue nggak suka nih si Bong mau cover lagu gue jadi jazz. Aduh, ini kayaknya lagu ini harusnya nggak begini. Gue bisa Iya. kayak jangan deh. Betul. Bener nggak? Gue baru belajar itu. CMS yang dipegang sama publisher itu punya hak untuk strike Yes, benar. sampai jatuh kontennya. Nah, ya sampai Dan kontennya. bahkan sampai akunnya berpotensi untuk kena ban atau di ini. Iya, untuk cover yang belum jelas nilainya itu bisa. Apalagi harusnya yang panggung yang udah jelas nih. Panggung yang sudah jelas nilai kontraknya. Iya. Dan yang kita ajukan sistem tandingan ini adalah sistem yang sangat masuk akal kok. Dan bukan cuma dari merindukanmu, maksudnya kan gue juga menulis putus atau terus. Terus berpisah itu mudah, Rizky Febian, putus satu terus Judikan, Liodra yang tentang kamu, percaya aku, Cynthia Hit-hit semua tuh. Gabriela. Iya, maksudnya bisa dibayangkan dan semuanya tuh produktif. Rizky Febian produktif manggung, Judika produktif manggung, The Massive, Liodra produktif manggung, Cynthia yang ya lumayan produktif juga tapi tidak seproduktif yang ini. Nah, bisa dibayangkan harusnya itu yang gue dapetin sebagai pencipta lagu tuh Adalah banyak. Dan tapi ini gue harus mengkoreksi anggapan orang-orang bahwa gue menuntut penyanyinya. iya itu kayaknya yang karena itu sering lagi rame. Enggak gini, jadi kan. Komposer nuntut penyanyi untuk stop, nggak boleh melarang. Nah, masalahnya kalau yang pelarangan itu udah konteksnya udah beda lagi, Bang. Iya. Kan kalau kayak Mas Dhani melarang itu karena dengan dua entitas yang berbeda, Dewa dan Once, tapi lagunya sama. Betul. Secara bisnis itu nggak oke. nggak oke. Iya. Adi, Naf dengan Naf, entitasnya berbeda, lagunya sama. Nanti jadi bingung. Makanya smart move-nya Anji adalah tidak membawakan lagu Drive lagi ya. Itu hal berbeda ya. Maksudnya tadinya gue tadinya sudah memiliki wisdom untuk itu. Cuma karena satu dan lain hal, menurut gue itu perjanjian itu jadi obrolan itu udah jadi mentah lagi. Oh. Dan gue akan tetap bawain, tapi cuma 1-2 lagu. Dan itu juga yang oke. satu yang tidak diciptakan oleh Drive, tak terbalas. Dan kedua bersama Bintang yang gue menulis keseluruhan liriknya. Iya. Soalnya gue pernah lihat postingan lo yang sama personil Drive terus. Iya, itu untuk udah enak kan sebenarnya. Iya makanya. Udah enak banget kan? Oh itu back to square one nih. Iya. Jadi Oke. tapi gue tetap memikirkan gue nggak bawain semua lagu atau yang tidak gue ikut menciptakan. Iya, yang iya, tidak iya. yang gue tidak turut terlibat lah kalau misalnya mereka
atau Budi ya, maksudnya kan yang banyak menciptakan lagu Budi gitu. Kalau misalnya Budi keberatan gue ngomong gue ikut menciptakan, yang gue tidak terlibat tuh gue nggak mau bawain. Iya, fair. Fair dong. Iya. Tapi ketika gue menulis liriknya full, Secara hukum harusnya boleh ya. Iya gak sih? ya iyalah. Karena komposer kan. Ya kecuali memang dia tidak mengizinkan, gue juga tidak mengizinkan. Lagunya beku jadinya. Oh iya, Gitu. sayang banget. Ya tapi maksudnya ini pembahasan ini bukan cuma tentang Anji dan Drive lah. Oke. Ini tentang komposer secara keseluruhan gitu. Nah, yang bisa gue sampaikan sama lo adalah dari lagu Putus Satu Terus, dari Berpisah Itu Mudah, dari Tentang Kamu Lyodra, dari Merindukanmu, The Massive, dari Percaya Aku, Cynthia Gabriela, Lelah Dilatih Rindu, gue nggak pernah dapet dari konser, dari pertunjukan live. Sementara di dalam Undang-Undang Hak Cipta itu di pasal 113 itu ada aturannya. Jadi pertunjukan musik itu harus berlisensi gitu. Yang salah selama ini, Bong, adalah yang pertama, ini menuntut penyanyinya. Ini salah sebenarnya. Tapi penyelenggara acara. Tapi kenapa kita ngomong ke penyanyinya, supaya mereka menyampaikan kepada penyelenggara acara untuk bilang hak komposernya udah belum. Gitu. Betul, jadi suara lah ya. Iya, dan maksudnya sebenarnya tidak merugikan si penyanyinya. Gitu. Kalau misalnya IO-nya jadi, ya udah jangan pakai lagu itu deh. Sebenarnya bukan iya, gitu iya, juga. iya. Karena seharusnya semua kayak gue sebut temen gue banyak komunikasi sama Judika. Gue banyak komunikasi sama Judika. Judika juga kan menciptakan lagu banyak, Bong. Di situ. Aku Yang Tersakiti dia yang bikin, Mama Papa Larang dia yang bikin. Terus yang sampai Kau Jadi Milikku dia yang bikin. Terus apalagi? Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja dia yang bikin. Artinya kalau misalnya dia membawakan 10 lagu. Oh, sebenarnya dia harusnya dapat dari dia dibayar ya? Loh dia iya jadi bayaran itu begini gue jelasin. Iya. Yang kami ajukan sistemnya adalah 10% dari fee artis. Oke. Ya, 10% dari fee artis dibagi nanti jumlah lagu pro rata. Semua lagu dapatnya sama. Jadi katakanlah Judika dibayar 100 juta. 10%-nya berapa? 10 juta. Dia bawain 10 lagu nih, 1 jam. Biasa 1 jam kan kita manggung. Nah, per lagunya berarti cuma 1 juta. Nah, lagu-lagu yang dibawain apa aja? Aku Yang Tersakiti, Mama Papa Larang, Sampai Kau Jadi Milikku, Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja, Putus Atau Terus. Nah, misalnya 5 lagu nih. Judika dapat 1 juta sebagai pencipta lagu, bukan penyanyi. Putus Atau Terus, Anji dapat 1 juta. Jadi ketika dia menciptakan lagu-lagunya juga, dia akan mendapatkan itu gitu. Dan dapatnya itu dari hak Judika sebagai penyanyi. Pencipta lagu, bukan penyanyi. Kan oke. penyanyi dia dibayar yang tadi, katakanlah 100 Oh juta. iya, maksudnya misalnya 100 juta nih, 10%-nya itu berarti kan bagian dari hak dia sebagai penyanyi ya? Sebagai pencipta lagu. Oh berarti bukan Diambil dari 100 juta, bukan. Oh bukan. Bukan, Bong. Jadi dia tetap 100 juta clean. Tetap sebagai penyanyinya tetap tapi dibayar. 10 jutanya dibayarin lagi dari penyelenggara. Betul. Oh, jadi kayak pajak anjing. Loh, tapi Betul, ini hak dong. angkanya kayak pajak berarti ya? Kan 10% nih kayak PPN. Ya tapi gini. Kenapa nilainya 10%? Jadi sebenarnya sebelumnya tuh kan ada sistem untuk performing rights ini yang tidak berjalan. Oke. Yang arti gue cuma 0. Itu oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Iya. Itu ketentuannya bagaimana? 2% dari budget produksi. Dan harga tiket. Atau harga tiket. Atau penjualan tiket. Oh jadi kalau nggak ada harga tiket budget produksi. Kalau ada penjualan tiket harga tiket. Iya misalnya budget produksinya 1 miliar. 2%-nya berapa? Well 100 juta dibagi 5. 20? 20 juta. Ya. Dibagi jumlah lagu. 20 Sama juta. aja. Iya. Tapi penghitungan kayak gitu tuh nggak bisa dilakukan. Karena lu dapetnya 0. Bukan begitu juga. Coba lu bayangin kalau dari penjualan tiket. Artinya lu mesti nunggu dulu acaranya selesai. Oh baru dibayar. Dan belum tentu dibayar, bisa lupa. Iya. Nah terus kalau misalnya gini, penyanyi itu biasanya setahu gua pada umumnya nih, dia itu akan bernyanyi setelah dia dibayar lunas. Betul. Iya dong. Betul. Semua penyanyi kayaknya dia akan naik ke atas panggung ketika sudah dibayar lunas, kecuali memang Iya. penyelenggaranya udah
cengli banget, Iya, udah temen udah banget, temen udah banget. sering gitu. Nantiannya ya udah oke gitu. Tapi kebanyakan dibayar lunas sebelum manggung. Nah ini juga harusnya izin keramaian keluar sebelum manggung. Betul. Harusnya lisensi lagu, lisensi penggunaan lagu itu keluar sebelum Manggung. manggung. Oh, Make sense iya, dan iya, iya, iya. dan harganya Bong tidak, kalau penyanyi 100 juta, pencipta lagu 1 juta make sense dong. Jauh Iya. banget Bong, 1%. Betul. 1% dari 100 juta gitu. Iya, 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 paham. Ya kita mengajukan 10% juga ada dasarnya. Direct license itu. Nah oke, gue terusin. Akhirnya kenapa kita mengajukan direct license? Karena prosesnya langsung. Lu Langsung. ala Web3 nih, memotong jalur tengah ya berarti. Loh karena banyakkan perputaran itu akhirnya jadi banyak nggak tahu nih Iya, perhitungannya iya, gimana, iya, transparansinya ya kita harus bicara bahwa kalau memang bahasa kerennya desentralisasi. desentralisasi. Iya. Bukan hilirisasi juga. Ya, bukan kayaknya. Tunggu jangan ngobrol politik. Lo tau pilihan gua kemana soalnya? Oh iya, tahu. Desentralisasi. Dan gimana respon orang-orang terhadap upaya itu? Orang-orang yang mana dulu? Orang-orang Tunggu dulu. Sekarang kalau lo tanya pencipta lagunya, jadi gue gini, yang menciptakan lagu dia kan bukan gue, Freddy kan. Iya. Gue dalam Berapa dapat sebulan? bisa 40 juta, 30 Wow. juta. Kalau misalnya gue manggung banyak, dia bisa 50 juta Buset. 1 bulan. Tanpa ngapa-ngapain. Iya. Itu udah gaji CEO startup baru. Nah, kalau dia mengikuti hukum positif, Iya. mengikuti hukum yang Existing. sistem yang exist yang dari LMKN 0 1 tahun. Jadi lo pikirin deh, Oke. masa pencipta lagu mesti memilih yang 0 rupiah atas nama hukum? Ini lu lagi bahas cuma performing right doang. Performing rights dari pertunjukan musik. Performing rights kan banyak. Nggak mechanical, nggak sinkronisasi, benar-benar cuma performing rights Oh, tok ya. iya, cuma performing Rights rights. doang aja 50 juta ya. Iya. Apalagi kalau digabung sama yang lain ya. Nah, tapi gini, itu kan masih berdasarkan wisdom. Itu masih gua ambil dari fee gue. Iya. Itu gue ambil dari fee gue jadi menyontohkan, gue membicarakan ini tapi gue menyontohkan dulu. Maksudnya gue uji coba, gue bawain lagu Rungkat. Vicky Prasetyo bilang dia tidak pernah mendapatkan hasil dari penyanyi-penyanyi membawakan lagunya. Penyanyi dibayar 100 juta, 150 juta, 200 juta, dia gak dapat apa-apa. Dia tidak mendapatkan haknya. Akhirnya dia bilang ke gue, Bang, dia main biliar waktu itu sama gue, dia hoki, dia menang. Hoki beneran hoki, ada tayangannya. Dia hoki, dia pukul asal terus bola 9-nya masuk. Terus dia bilang, Bang karena gue menang, gue minta bawain lagu gue terus lo bayar. Oke, gue bilang deal. Jadi setiap manggung, ya gue tulisnya gue 150 juta ya. Jadi satu kali panggung dia dapat 1,5 juta dari gue. Wow. Jadi kalau gue 10 kali dia dapat 15 juta. 15 juta. Ya. Gue adalah musisi pertama yang bayar lagu dia ketika membawakan. Tapi Bong itu masih dari fee gue sendiri. Harusnya tidak begitu. Oke. Ini Harusnya nggak gitu. Ini yang kayak tadi pemahaman gue ya, bahwa itu dari hak lo sebagai penyanyi. Iya. Oh. Nah tapi kalau gua itu memang wisdom, harusnya nggak gitu. Iya. Itu karena gua pengen membuat gerakan aja. Sebelum akhirnya masuk ke gerakan selanjutnya adalah sekarang gua mengajak IO atau promotor musik yang mengundang gue untuk memberikan hak pencipta. Oh. Gitu. Tapi kan gue juga di situ pencipta lagu, Bang. Menunggu kamu gue yang nyiptain, percaya aku gue bawain, putus satu terus gue bawain, merindukanmu, berpisah itu mudah gue bawain gitu. Betul. Gitu. Sebenarnya kalau gue pribadi yang ngelihat dari angka 10% nih, dalam keseharian kita tuh kita udah terbiasa dengan membayar lebih 10% sebenarnya. Di tempat kopi, Iya, bener. di restoran, Service kita tax tuh, kan? iya kita tuh udah terbiasa. Bahkan kalau ada service charge, kita 10% plus service charge. Iya. Jadi sebenarnya kita udah terbiasa. Dan kalau misalnya mau ngomong itu duitnya kemana,
kan normalnya kalau teks tuh mereka nyetorin lagi ya teksnya Yes. ke pajak gitu ya. Ya. Dan nanti pajak itu ceritanya lah dipakai buat pengembangan negara dan kawan-kawannya, pembetulan jalan kawan-kawan nih. Intinya dipakai lah duitnya ya. Ya. Sebenarnya kalau kita pikir logikanya 10% ini ujung-ujungnya kan nyampainya juga bukannya kayak semacam dimakan kapitalis lah ya. Tapi memang nyampe ke, kan biasa orang kan paling males tuh, aduh nanti duitnya dimakan nih sama. Itu yang terjadi. Serius? Itu yang terjadi sekarang. Banyak IO atau promotor nggak mau membayar karena mereka nggak yakin. Karena mereka tidak yakin bahwa uang itu akan sampai ke komposer dengan benar. Yang mereka nggak yakin yang mana nih? Yang bayar ke Lembaga manajemen kolektif. Oh, bukan yang direct licensing berarti. Kalau direct licensing udah jelas pasti langsung ke pencipta lagunya. Oke. Makanya kita tuh membuat sistem ini, aksi. Lalu, apakah ini melanggar hukum? Tidak. Oh, Karena oke. ada opsi untuk opt out namanya. Jadi khusus untuk performing rights dari pertunjukan musik, dari live, pertunjukan live, itu kita tarik. Oke. Kita tidak memberikan hak itu kepada lembaga manajemen kolektif. Itu boleh. Di negara-negara maju juga udah sistem itu udah terjadi. Oh, jadi tidak wajib ya? Tidak wajib. Untuk live performing itu boleh. Oh, gue baru tahu hari ini. Bener, boleh. Oh, Itu berarti tidak wajib untuk silahkan tunjukkan. menyetorkan ke lembaga manajemen kolektif. Untuk itu tidak. Silakan buktikan. Maksudnya hukumnya yang mana yang nggak ngebolehin kita? Tidak ada. Tapi akhirnya kan tinggal memilih mau lewat LMK yang sekarang hari ini ya, sampai hari ini pelaksanaannya tidak baik gitu. Ya, Bukan tidak benar tapi tidak baik ya. tidak baik. Karena ya memang kan kami duga itu kan maksudnya mereka tidak menjalankan pekerjaannya dengan baik gitu. Ya nol gimana? Iya sih. Laporannya nol, ya itu udah datanya banget gitu. Dan gue bicara bukan sebagai orang yang cuma katanya. Jadi kan Betul. gue nih berdiri sebagai gini Bong. Posisi gue adalah penyanyi yang membawakan lagunya sendiri. Yang dia ciptakan sendiri. Penyanyi yang membawakan lagu yang diciptakan oleh orang lain. Lalu juga pencipta lagu yang lagunya dibawakan oleh penyanyi lain. Itu gue 3 posisi itu gue merasakan. Dan jadi gue ini bukan cuma andai-andai katanya, tapi memang gue tahu sendiri kenyataannya. Tidak hypothetically, tidak rhetorical, melainkan memang. Tapi emang kayaknya yang kayak gini-gini nggak bisa disuarain semua orang sih. Contoh misalnya ya, ini gue ceritanya misalnya itu disuarain sama gue lah misalnya. Ya. Mungkin orang akan mikir gitu loh, emang lu udah nulis lagu yang hit apa Bong? Iya. Emang lu ngerasain rasanya Halo lagu- mediocre lo. Iya gitu, kayak lu kayaknya misalnya yang gue suarakan benar gitu ya, tapi kayaknya gue nggak punya proven works gitu loh Iya. untuk bisa. Jadi kayaknya ini emang nggak bisa disuarain sama semua orang. Iya atau gini. Bisanya dia cuma disuarain sama hit maker. Iya. Tapi kan ini akan berguna kalau sistem ini terjadi sama orang yang belum menciptakan hits dan suatu hari menciptakan hits. Oh iya. Jadi nggak Iya, telat iya, gitu. Iya, 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 iya. Bener dong. Iya, 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 iya. Jadi memang harus diakui bahwa sekarang itu yang dibicarakan lagu hits. Gitu, pencipta lagu hits ya. Tapi kan ya hukumnya begitu Bong. Kalau lagu nggak hits pasti nggak dibawain sama siapa-siapa. Betul. Iya dong. Iya, iya, iya. Makanya kita memang membicarakan lagu hits. Ya sekarang gue sebagai 3 posisi tadi, sebagai penyanyi yang membawakan lagunya sendiri, sebut aja Satu Menunggu Kamu, itu hits. Di YouTube juga udah lebih dari 100 juta, di Spotify di antara lagu-lagu gue yang lain paling banyak gitu. Itu hits. Lalu penyanyi yang membawakan lagu ciptaan orang lain, dia itu hits. Bidadari Tak Bersayap hits. Lalu pencipta lagu yang lagunya dinyanyikan orang lain, Putus Atau Terus hits. Merindukanmu hits, Berpisah Itu Mudah hits gitu. Tentang Kamu Lyodra lumayan hits lah, walaupun bukan yang paling hits dari dia ya. Iya, iya, Oke. iya, iya, iya. Percaya Aku jadi lagu paling hitsnya Cynthia Gabriela. Jadi gue mengalami pengalaman itu sebagai penyanyi yang lagunya hits dan lain-lain gitu. Jadi Iya, gue bukan iya. bicara retorika ini. Iya, 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 iya. Dan Tapi gue tidak melarang. Belum.
belum ada sama sekali melarang untuk orang atau Belum. Karena gue memang masih memakai cara persuasif. Dalam hukum kan sebenarnya akan lebih bijak kalau begitu ya. Maksudnya misalnya nih gue bicara kepada manajemen atau musisi-musisi yang tadi gue sebutkan gitu untuk yuk perhatikan hak ini sekarang, mulai sekarang gitu. Lalu misalnya nggak dipedulikan ya mungkin nanti akan bisa ada pelarangan. Maksudnya ya daripada lagunya nggak menghasilkan hak ekonomi, mendingan gak usah dibawain. Kan kayak gitu sebenarnya. Iya, Sebenarnya iya, kebanyakan iya. yang melarang tuh gitu, Bong. Lagunya tidak memberikan hak ekonomi buat gue, sementara elonya bisa keluar negeri, sementara elonya bisa ganti rumah, ganti mobil Iya, gitu. iya, 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 iya. Jadi sebenarnya sumber dari semuanya itu adalah ketidaksetaraan hak ya kayaknya ya. Sebenarnya tidak harus setara, tapi Oh, pas. iya, iya. Karena nggak mungkin kalau misalnya pencipta lagunya Iya juga sih. dapat 100 juta Iya nggak gitu juga kan, kami tidak bekerja saat itu. Iya, iya, iya. Ketika gue bicara gue pencipta lagu lo, lagunya hits, lo kan manggung, lo Siapin mesti kru. nyiapin baju, siapin kru dan lain-lain. Lo bekerja hari itu keluar kota terbang dengan resiko macem-macem. Gue di rumah. Jadi wajar aja kalau misalnya dari 100 juta ini cuma 1 juta wajar, tapi ada. Ada minimal ya. Iya, dan kenapa kita memilih angka 10% Bong? Karena biasanya royalti digital dari master itu 9-10% kan. Iya, 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 iya. Jadi itu wajar lah. Kalau kita mau bicara iya kecil, ya tapi yang penting kita cari yang wajar lah. Kita juga jangan memberatkan jangan memberatkan IO atau promotor lah. Kalau misalnya ini 100 juta kita mintanya 50 juta gitu untuk pencipta lagu, yang enggak gitu juga. Kenapa? Karena jika sistem ini udah berlangsung dengan baik, Bong. Lo bayangin satu lagu berharap tak berpisah. Denny Casmala, izinkan aku. Setiap hari ada yang bawain. Setiap hari ada yang bawain. Kalau penyanyi ini 100 juta, dia dapat 1 juta misalnya. Satu hari ini, dalam satu hari. Lalu di sana ada yang bawain lagi bayarannya 200 juta, dia dapat 2 juta. Udah 3 juta. Lalu di sini ada yang bayarannya cuma 20 juta, artinya dia cuma dapat 200 ribu. Ya udah, tapi akumulatif akhirnya bisa jadi gede juga. Syaratnya lagunya harus hits. Oh, makanya kenapa ada acara Songwriter Festival nih. Iya, ya. Apa itu? Gue baru lihat tuh tadi di story. Itu Songwriter Festival itu adalah pergerakan aksi ini luar biasa banget ya. 6 bulan lewat doang nih padahal nih. Hah? ya kita Bensinnya kalian nih udah kayak anak-anak umur 20-an nih. ya karena berangkat dari kegelisahan kami bersama dan Padahal semangat. isinya toko-toko semua ya. Gua enggak lah. Oh enggak ya, muda. Baru Anjing, 46 tahun. Baru 46 tahun. Baru 46. Tapi serius deh, di situ senior semua kan ya isinya ya? Senior musicians. Banyak ya. Ada yang paling muda, umur berapa? 30-an ya. 30-an ya. Nah iya, maksudnya ini bukan unlikely sebagai sebuah movement kan biasanya. Ini gue bilang biasanya ya. Initiated by youth yang benar-benar belasan karena mereka merasa the system is broken, system is wrong. Ya karena mereka masih asik-asik aja Bang sekarang. Iya, Masalahnya iya. kebanyakan sekarang pencipta lagu hitsnya itu adalah orang-orang yang juga performer. Oh. Katakanlah Mario Geklau. Iya, 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 iya. Kan dia nyanyi juga, dia panggil kemana-mana. Tapi coba kalau misalnya Mario Geklau, itu dia bukan penyanyi. Dia nggak bisa nyanyi tapi dia bisa nyiptain lagu bagus gitu. Tapi dari lagunya Pesan Terakhir Leodra, dari apa Keisha. Aduh, apa tuh ya yang dia sering nggak nyampe notnya itu? Apa? Lo kenapa ngingetnya ke situ sih? Apa sih Tok lagunya Keisha yang Na 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 na. terima? Ya itulah. Ya itu, iya. Oh Dari- itu Mario Geklau. Iya, dari itu Oh. Anggi Marito tak segampang itu. Oh, itu juga Mario Geklau. Iya. Nah, gue bisa bertaruh Oke. bahwa dia dari live performance itu dia tidak dapat besar. Bahkan mungkin 0 sama kayak lo ya. Mungkin gue nggak tahu. Tapi gue yakin dia tidak dapat besar dari situ. Kalau dia itu bukan penyanyi yang keliling kemana-mana, Bong, belum tentu dia akan diam.
Oke. Cuma segini-gini, kebanyakan pencipta lagu muda yang lagunya hits juga, mereka bukan enggan, sungkan. Aduh ini senior nih, Iya. gue ngikutin deh, gue dukung bang gitu. Siap salah. Izin bang. Gue dukung bang pokoknya. Pokoknya kalimat ajudan gitu ya. Siap salah izin bang. Tapi emang jujur pressure banget sih. Jujur gue waktu pas ngelihat lu post tentang aksi gitu ya. Gue ngelihat gitu loh dari kejauhan gitu ya, ngelihat. Anjing pressure banget. Maksudnya gue ngelihat ini nih orang-orang gede. Ya. Orang-orang yang suaranya nggak mungkin cuma saya setuju dengan Anji. Ya saya satu suara dengan Anji. Kayaknya nggak gitu anjing. Kayaknya yang kalau dikasih mikrofon satu-satunya bisa ngomong 5 menit 10 menit gitu loh. Iya. Iya dan tapi kami belajar bersama dan kami ketika bertemu di aksi itu jadi gerakannya jadi masif gitu. Awalnya gimana sih? Awalnya siapa sporadis. yang ngumpulin? Awalnya sporadis aja semuanya. Awalnya kan maksudnya gini, kalau gue juga kan suka membicarakan ini udah dari tahun 2010 gue bilang. 2012, 2015, 2017 gue selalu ngomongin ini tentang hak cipta bahkan kejadian mahal ini yang karya diakui orang lain itu gue udah ngomong dari 2017. Iya, itu udah lama lah. Gitu. Nah, tapi suara-suara itu cuma jadi petasan-petasan kecil, mercon. Karena sendiri. Nah, waktu itu terus terjadi pelarangan Mas Dhani bener yang sebenarnya pemantiknya itu trigger paling besarnya itu jadi berita. Akhirnya ini juga berkumpullah mereka. Gitu. Oh, jadi awalnya cuma ngumpul doang ya? Iya, ngumpul sesama pencipta lagu yang merasa Ada kegelisahan yang sama. kegelisahan yang sama dan sebenarnya kegelisahan ini juga udah dari dulu dan ini perjuangan ini bukan baru sekarang, Bong. Tapi dulu mentah terus. Dan mentahnya kenapa? Hukum positif. Mentahnya selalu itu. Hukum positifnya begini. Orang kalau misalnya ditanya penyanyi-penyanyi kebanyakan jawabnya gini. Pencipta lagu udah dapat kok dari LMK. Apakah lo yakin? Coba lo tanya. Lo cek dong. Gitu. Ini juga gue ada sebenarnya ada hal yang pengen gue bicarakan tapi nanti kayaknya akan gue bahas karena ini lumayan panjang dan gue mesti bikin itu compact nanti di podcast gue. Bukan di podcast gue, di video gue nanti gue bikin tentang bagaimana seharusnya penyanyi itu yang tidak menciptakan lagunya sendiri mengapresiasi pencipta lagunya karena kita dibentuk oleh sistem yang kemarin-kemarin kita tidak perlu kenal penciptanya. Oh iya. Terutama dari label. Gue tanya sama Freddy, itu penyanyi-penyanyi yang lagunya lo yang hits ngubungin lo nggak? Nggak ada mas. Nggak kenal sama gue, nggak pernah chat sama gue. Itu kayaknya kalau itu masalah dari data pustaka kita juga ya. Jadi gue ngerasa kayak data pustaka kita tuh meskipun teknologi sudah berkembang, human resource-nya juga udah banyak, tapi data pustaka kita tuh nggak terlalu berkembang. Dalam artian, tapi kan itu untuk orang luar, Bong. Iya sih. Maksudnya data kan bahwa ini lagu ini siapa yang nyiptain dan lain-lain gitu kan. Makanya mau dibikin sistem informasi lagu dan musik. Tapi udah ada dari lagi siapa sedang itu? mau dibuat. Dari aksi juga. Tapi ada masalah itu bukan. Oh bukan. Itu masalah. Itu hal lain yang agak-agak rumit teknis. Jadi gue pikir nggak perlu terlalu dibicarakan sini. Oke. Itu rahasia negara. Oke. Mas Bong. Gini, gue bicara tentang lu penyanyinya. Gue ciptain lagu hits melalui label. Lu hits, Bong. Iya. Lagu lu mencapai jutaan, lu dikenal orang gara-gara lagu itu, apalagi untuk debut gitu perdana. Masa sih lu nggak ada panggilan untuk siapa sih yang nyiptain lagu ini? Iya. Gue mau kenal dong, gue pengen say thanks secara langsung. Gitu. Makasih ya mas, udah nyiptain lagu ini, terima kasih gitu. Bahkan apresiasi seperti itu juga sekarang juga jadi kayak seperti tidak penting. Paham. Gue aware dengan itu karena gue juga udah ada label deh. Jadi ada beberapa sesi yang memang workshopnya itu dijalankan sama komposer. Yeah. Jadi komposernya di tempat gitu ya sambil kalau ini gimana, kalau sini gimana, kalau ini gimana. Ada yang udah jadi. Yeah. Nah yang udah jadi itu memang agak tidak terlalu di bridging sih. Maksudnya gue sih
tidak melihat itu, kalau gue dari pengalaman gue di label, gue tidak melihat itu sebagai upaya yang kayak sengaja gatekeeping gitu ya, Iya. biar nggak terkenal, biar nggak dikenal. Tapi emang bener yang lu bilang, kayaknya budayanya memang nggak ada. Ya makanya budaya tidak perlu meminta izin, tidak perlu mengenal komposernya, itu yang harus diubah gitu. Bahkan surat tanda tangan untuk lagunya dipakai sama label dari komposer, itu kan yang tanda tangan tuh Komposer. komposer sama Dan label. Sama label. Iya benar-benar. Nah iya, Gue tanda tangan sebagai direktur, terus Iya. habis itu komposer. Tapi emang nggak ada tanda tangan si penyanyi. Nggak ada. Nah, cuma kan maksudnya gini, adab itu sih. Ketika lu kalau gini kita nggak usah bicara lagu yang tidak hits ya. Kalau nggak hits ya udahlah, gue juga ya udah gitu. Tapi lu menghasilkan uang banyak dari lagu ini, lu menjadi lebih dikenal lagi sama orang, lu lebih, ya sebaiknya lu bertemu dengan pencipta lagunya. Betul, Say betul. thanks, makasih udah mempercayakan lagu ini ke gue. Gitu. Bener dong, maksudnya ini bukan hal yang sulit kok. WhatsApp, boleh nggak minta nomor teleponnya si Mas ini udah nyiptain lagu gue. Makanya Freddy tuh begitu baik sama gue. Dia bersedia ngasih lagu dia yang paling, yang manapun ke gue kalau misalnya dia punya lagu bagus. Karena memang adab gue gitu. Dari mulai awal dulu aja gue juga udah, Fred lagunya gue pakai ya gitu. Semoga jadi ya lagunya, semoga bagus hasilnya, nanti bisa bawa kebaikan buat kita berdua, buat semua, untuk label dan lain-lain. Iya. Jadi itu memang inisiatif sih. Cuma jika memang, ya makanya gue bilang kalau lagunya nggak hits gue nggak tahu deh gitu, ya udahlah gitu. Tapi kalau lagunya hits, lo sebagai penyanyi semestinya memiliki adab itu. Oh iya. Bener dong. Bener nggak? Apalagi kalau misalnya lagu perdana. Makanya gue bilang kayak Cynthia Gabriela, kalau misalnya dia nggak baik ke gue, aneh. Betul. Gitu dong. Iya, Karena iya. gue yang gue percaya sama potensi dia, yang memproduksi lagu untuk pertama kalinya dan cukup oke lah, percaya aku gitu. Oke. Itu ya karena hari pertama premiernya juga di Indomusikgram ya. Jadi gue Betul. lumayan emosional mengingat itulah. Tapi menurut gue kenal dia sebagai content creator. Lagu itu tuh lumayan bikin dia take off sih. Ya memang. Itu take off pertama, terus yang keduanya juga kan lagu gue juga. Tuh, yang sama si Irfan Borneo yang Lelah Dilatih Rindu. Itu Iya, juga. iya. Jadi maksudnya, nah, tapi Cynthia oke. Cynthia bener-bener menghargai gue sampai hari ini sebagai orang yang turut andil dalam perjalanan karir dia. Gue sebagai pencipta lagu dan produser ya gitu. Oke. Itu sih adab itu sih Bong, yang gue rasa juga perlu dibangun dari penyanyi-penyanyi yang ada sekarang. Selain itu, adab itu kan lebih ke moral ya, hak moral. Nah untuk hak ekonomi, mengingatkan kepada penyelenggara acara yang memanggil kita untuk ini hak ekonominya udah diberesin belum? Karena kalau tidak, acara itu berarti melanggar peraturan. Dan jika pencipta lagunya mau menuntut penyelenggara ini, itu bisa. Oke. Karena tidak ada lisensinya, dia tidak dapat apa-apa. Dan apakah dia membayar? Nah jika dia menuntut si penyelenggara acaranya, artinya penyanyinya akan kena juga. Jadi ini berkaitan. Oh. Itulah pentingnya, sekali lagi gue tekankan, sebenarnya aksi ini bukan menyerang penyanyi, enggak. Tapi ngasih tahu juga penyanyi yuk aware yuk sama masalah ini yuk gitu. Kasih tahu penyelenggara acara yang manggil lo bahwa ada hak pencipta lagu di situ dan tidak besar. Dan sekali lagi direct licensing yang memang yang kita lagi bikin, ini web based dulu, nantinya akan ke aplikasi seperti YouTube Creator Studio. Wow. Masa di era digital dan serba transparan seperti sekarang Bong, ini bukan rahasia negara nih yang gak boleh diungkap ke umum. Ya itu juga tetap ada rahasia yang harus dijaga, kayak kontrak, nilai kontrak itu kan gak bisa diakses semua orang nantinya. Kayak misalnya lo YouTube Creator Studio, orang gak bisa lihat pendapatan lo kan. Iya. Lo yang bisa ngelihat sama tim lo yang punya akses gitu.
Tapi lu bisa melihat analytics. Dari kontennya dia pendapatannya berapa estimasinya, siapa aja yang nonton, siapa aja yang pakai ini untuk konten lain dan lain-lain gitu, kita bisa tahu. Masa penghitungan royalti nggak bisa? Itulah yang kita sebut digital direct licensing. Oh, nanti semuanya meskipun ini berarti ujung-ujungnya lu pengen membuat sebuah sistem yang Aksi nanti aksi. Nanti orang tinggal akses dan bayarnya pun lewat situ ya. Yes. Oh. Dan sampai ke pencipta lagunya. Oh. Jadi jangan takut bahwa itu tidak. Yang selama ini ditakuti adalah karena memutar-muter dari sini ke sini, sini ke sini. Tapi berarti kan kalau kayak gini berarti tetap ada centralized lagi ya, di mana kita akan bayar ke aksi. Bukan misalnya, aksi ya, platform itu ya. Iya ke platform. Nanti kan misalnya kita bayar nih gateway paymentnya apapun lah misalnya transfer ada yang apa. Nah berarti kan nanti kan nama penerimanya akan company lagi nih. Iya. Betul. Nah ketika nama penerima company berarti kan sistem untuk membuat nih sudah sampai ya ke mereka. Itu kalian akan buat kayak gimana tuh? Ada notification nanti ke si penciptanya. Oh, dan si pembayar akan mendapatkan notification itu juga bahwa dong. Oke. Gitu. Oke dong. Oke. Nah tinggal nanti pencipta lagu memilih dan penyelenggara memilih mau pakai sistem yang mana. Sistem yang sekarang sudah berjalan. Oh, jadi tandingan aja ya. Lo iya kalau misalnya kita merasa bahwa sistem ini tidak berjalan dan memang tidak berjalan dengan baik sekarang, ya kita bikin sistem tandingannya. Oh, dan itu tidak melanggar hukum? Tidak. Oh, menarik sekali ya. Iya dong, nanti tinggal memilih pencipta lagu oke. Lo tinggal mau yang lo dengan transparan lo bisa lihat hasilnya, dibawain di mana aja, hasilnya berapa lo dapat, atau yang lo nggak tahu lo dapat berapa. Oh, berarti yang lo mesti nunggu 6 bulan atau 1 tahun untuk tahu. Berarti ini memang memilih ya, bukan harus membayar dua-duanya ya? Oh enggak dong. Memilih. Nggak boleh bayar dua-duanya. Oh, oke. Jadi once misalnya lo mau bayar ke LMK silakan. Iya, berarti gue tidak perlu bayar lagi ke direct licensing gitu ya? Iya enggak. Oh. Gitu. Tapi kalau direct licensing udah jelas pasti penerimanya adalah pencipta lagu. Buset, bebannya moral nih. Yang mana? Ya kalau misalnya orang tahu fakta ini misalnya ya, yang satu menerima langsung nih, yang satu belum tentu menerima nih. Ya, berarti misalnya ada yang tahu ya, mau kalau tetap misalnya bayar sistem ke yang LMK, baru gue nggak tahu nanti. Nah, iya makanya. Tapi kalau kita tekankan, penerima langsungnya adalah pencipta lagu. Namanya aja direct licensing. Berarti kalau gitu pertanyaan gue, apa yang akan membuat aksi atau digital direct licensing ini berhenti? Jika ada upaya-upaya membuat hukum bahwa ini nggak boleh. Oke, satu. Yang kedua, kalau mungkin nggak kalau misalnya ternyata LMK tiba-tiba benar banget nih dan membereskan semuanya sampai ke benar-benarnya dan bahkan better dengan kapital yang lebih kuat. Ya bagus kalau misalnya begitu. Ya misalnya kayak gitu berarti kalian lanjut apa stop? Iya kita lihat aja. Enggak, gue cuma penasaran karena kan ini aksi kan harus selain namanya aksi ya. Ini benar-benar literally aksi gitu. Iya benar-benar beraksi. Benar-benar beraksi. Benar-benar beraksi kita. Jadi dan kita berbadan hukum loh, Bong. Nah iya makanya apalagi udah sampai berbadan hukum, isinya orang-orang yang lumayan kuat semua ya. Berarti kan bisa dibilang suatu hari akan ada estafet nih. Ketika misalnya harus diteruskan nih ke ibaratnya batch apa istilahnya struktur organisasi yang berikutnya misalnya kayak kabinet lah reshuffle gitu ya. Nah ini nih akan menjadi sebuah, kalau yang lu lihat nih ya sebagai anggota aktif di sana, ini akan menjadi sebuah permanen atau kalian tuh hanya pengen sampai sistemnya bener aja nih? Sampai pengen sistemnya bener lah. Oh berarti kalau misalnya sistemnya bener, let's say ya nanti bener. Kan platform yang berjalan. Oh, oke. Kan penyedia platformnya ya memang dari kita lisensinya. Maksudnya kita yang kita meeting berhari-hari, berjam-jam. Ini harus kalau nanti begini loh. Nanti kalau kita ganti lagu gimana? Kalau ini gimana? Oke, misalnya gini, LMK tiba-tiba ngelihat platformnya bener nih. Ya. Udah kita kerja sama aja deh. Kita beli platformnya atau jadi punya kita. Rencananya. Tapi kalian stop ya gitu. Itu gimana? Ya bisa aja kalau misalnya memang. Oke. Tapi gue nggak berani menjamin ini ya. Gue nggak berani menjamin. Gue bilang bisa saja.
Iya soalnya. Tapi gue tidak soalnya menjamin mungkin- karena selama ini di LMK yang soal hal ini tidak berjalan dengan baik. Betul. Lagian juga kita juga aksi ini lagi spesifik cuma menyoroti soal performing rights dari pertunjukan live. Nggak yang lain-lain, karaoke silakan, hotel silakan. Enggak, kita nggak nyasar yang itu kok. Kita cuma ini aja. Jadi kita cuma minta bahwa udah deh, maksudnya sistem ini tidak berjalan dengan baik di kalian, gitu. Maksudnya, gue kalau jadi LMK mah gue jadi investor aja, gue back kalian. enggak ya. Ibaratnya kapan lagi men? Kapan lagi? Maksudnya ini kalau dari pandangan misalnya gue sebagai nginvest gitu ya. Kapan lagi gue dapat orang yang mau ngerjain sesuatu yang bener, mikirin orang, punya IT yang buat bikin, dan punya suara marketing. Ya. Kan satu paket. Yuk kalau gue jadi LMK, gue tinggal ajak ngobrol dan oh ya kayaknya sistemnya bagus, lu butuh berapa? Ya enggak. Tunggu dulu, LMK emang dapat duit dari siapa? Oh iya, Kan dapat duit dari pencipta lagu. balik-balik lagi berarti ya. Nah iya makanya agak lucu ketika kemarin kita kasih somasi ke LMKN dan mereka menjawab bahwa mereka tidak bertanggung jawab terhadap pencipta lagu. Itu lucu banget. Oh serius, dijawab begitu? Ya. Shit, Ya. rumit nih anjing. Rumit, makanya ya udahlah, kita juga gini Bong, kita tuh nggak mau mengudek-udek hal yang udah lewat. Iya. Ya sudahlah, maksudnya jika ada ini itu, ya sudahlah. Dulu misalnya komisioner gajinya sampai 30 juta per bulan, ya udahlah. Udah, kita pengen yang ke depan ini baik, itu aja. Akuilah jika memang sistem yang kalian lakukan itu, misalnya itu memang dirasa kurang baik, ya udah. Ini kita membuat sistem yang memang didasarkan oleh kegelisahan dan kebutuhan pencipta lagu, karena kami semua pencipta lagu di dalam aksi gitu. Kecuali Mas Angga ya gitu. What can we expect from Aksi di tahun 2024 ini? Ya membuat sistem direct license ini menjadi sebuah sistem baru yang bisa mensejahterakan pencipta lagu dan membuat ekosistem ini sehat. Nggak ada lagi begini-beginian, tuntutan-tuntutan ini gitu. Sehat lah. Penyanyi seneng, dia bisa dengan bebas nyanyiin lagu, dia udah bisa dengan tenang, nggak takut, aduh nanti lagu ini kenapa-napa. Penyelenggara acara juga tenang, acaranya berjalan sesuai Karena dengan. tidak akan ada tuntutan di kemudian hari. Dan pencipta lagunya juga senang, jadi Win-win ya. win-win. Harusnya begitu kan. Well, gue tuh nggak pernah ngelihat ada satu fase dalam hubungan gue dengan Anji ini nih yang dimana Anji tidak bersuara untuk orang lain. Gue juga nggak ngerti sih. Kayak maybe you were born for that gitu loh. Gue nggak ngerti kenapa lu sering banget bersuara untuk orang lain. Tapi gue pengen bukan ngobrol sih. Gue pengen nanya satu hal for the last topic for this talk. Since lu bilang tahun ini adalah tahun Anji bermusik. Iya. Tentunya selain sisi lo yang lagi di aksi ini, what can we expect from Anji musically this year? Gue sekarang udah indie nih. Oh. Gitu. Gue maksudnya kemarin kontrak gue sih selesai dengan label, dengan major label, tapi kami masih bisa bekerja sama gitu. Oke. Tapi gue jadi punya kebebasan untuk merilis karya-karya sendiri gitu kan. Kalau gue sih tidak pernah dibatasi oleh label untuk membuat karya apapun. Untuk hal itu gue tidak pernah dibatasi. Cuma berapa jumlah yang gue rilis dalam 1 tahun itu biasanya. Karena berkaitan dengan budgeting, dengan timeline dan lain-lain. Nah tahun ini 2024 ini gue sudah menyiapkan lagu. Itu ada 20-an. Anjay. Yang udah jadi. Dan udah jadi. More to come. Bukan mau dirilis semua kan? Ya mungkin nanti akan gue rilis dalam bentuk album, gue rilis satu-satu itu. Jadi nanti akan ada yang kolaborasi sama Firsa Besari, akan ada kolaborasi dengan Alfi Rev, dengan Asteriskanya Barasuara. Nanti jika jadi insya Allah dengan Aureli juga. Jadi ini tahun ini kolaborasi buat gue dalam karya-karya gue. Dan pendengar musik akan mendapatkan dimensi berbeda dari musik gue juga.
Oh. Ada Anji yang memang dikenal orang dan juga ada Anji yang baru buat mereka. Gue juga membuat project rock, musik rock tapi yang pop temanya. Oke. Temanya sangat anak Beda sekolah sama kuliah. yang kemarin sama Popira dan Virsa. Beda, kalau itu kan kami bicara tentang isu sosial dan itu kan bener-bener band-band iseng-iseng aja. Oke. Kalau ini nggak iseng-iseng tapi lagunya seperti iseng-iseng Oke. gitu. Jadi ada 3 project dari gue di tahun ini. Yang pertama dengan Gas, itu Posan dan Vimas. Lalu gue sendiri dan juga gue dengan Oriza Sativa nama bandnya nanti. Oh. Itu lagu-lagu yang temanya spiritual yang tidak bicara cinta dalam bahasa Inggris juga. Oke. Siap. Jadi akan sangat kaya sih Tahun ini tahun berkarya lagi ya. tahun berkarya. Dan kemarin-kemarin gue merilis karya tapi tidak into it banget gitu. Jiwanya kurang. Kalau sekarang bener-bener jiwa gue letakkan di karya-karya gue. Oke. Gitu. Dengan nama Anji tetap ya. Ya ada yang Anji, ada yang Project. Nah, ya. Kalau yang karena maksudnya berbeda. even di dalam project pun lo tetap menjadi Anji ya. Dalam Project gue tetap menjadi Anji. Ya itu siapa dong? Kirain maksudnya dalam project nanti lo nama lo beda gitu kan kayak Erdian. iya misalnya gitu loh. Enggak Maksudnya lah. kan ada juga yang kayak gitu kan maksudnya yang Enggak kan jadi di misalnya dalam gini band Gas. namanya beda gitu. Misalnya Gas, band Gas nih. Ya udah Anji bass vokal gitu. Iya. Berarti memang sosoknya tetap Anji ya. Tetap di Oriza Sativa juga Anji, bass, vokal, ini gitu. Oke, menarik sekali. Ya gue sebentar lagi gue dengerin kalau semua lagu-lagunya. Siap. Terima kasih Anji untuk sharingnya. Gua senang mengetahui lebih banyak lagi terutama tentang hal-hal yang lagi rame sekarang ya. Ya. Semoga suaranya tidak berhenti sampai sini dan Enggak dong. semoga lanjut terus lah. Amin. Karena ini akan memberikan manfaat besar untuk pencipta lagu yang sekarang dan juga ke depan. Jadi clue hari ini adalah Sobat Musik, kalau mau dapat 50 juta buatlah lagu hits untuk Anji. Thank you buat yang udah nonton dan denger video ini. Sampai jumpa, bye.